Perkenalkan, nama saya Komang Surtami dengan NIM 200891511004. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang polyhydramnion, di mana dalam materi ini saya akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama ada definisi dari polyhydramnion, kemudian etologi dan manifestasi, dan yang terakhir ada asuhan kebidanan yang dilakukan pada polyhydramnion. Nah, hidramnion atau polyhidramnion adalah suatu jumlah cairan amnion yang berlebihan atau lebih dari 2000 ml. Nah, normal volume cairan meningkat secara bertahap selama kehamilan dan mencapai puncaknya kira-kira 1000 ml antara 34 sampai 36 minggu. Nah, hidramnion atau polyhidramnion adalah pengumpulan cairan amnion yang berlebihan bila mana pertumbuhan rahim lebih cepat dari yang diperkirakan menurut usia kehamilan. Kemudian etologi polyhydramnion dapat terjadi akibat kelainan kongenital, kemudian diabetes mellitus, janin besar atau makrosomia, kemudian kehamilan kembar, kelainan pada plasenta dan tali pusat, dan obat-obatan. Nah, kelainan kongenital yang sering menimbulkan polyhydramnion adalah defek tabung neural, kemudian obstruksi traktus gastrointestinal bagian atas, kemudian hidrofetals atau jenis imun dan non-imun, kemudian displasia seklet, kemudian kelainan ginjal unilateral, dan kelainan kromosom. Nah, masuk ke manifestasi polyhydramnion, yaitu ketika wanita hamil mengalami polyhydramnion, mereka bisa merasakan beberapa keluhan dalam tubuhnya. Gejala yang muncul terjadi karena tekanan yang terjadi pada rahim dan organ-organ di sekitarnya. Nah, sebenarnya polyhydramnion ini yang terbilang ringan biasanya tak memunculkan gejala. Namun, polyhydramnion bisa menimbulkan beberapa gejala seperti yang pertama ada kesulitan bernafas atau sesak napas, yang kedua ada tegang pada perut, kemudian yang ketiga ada pembesaran perut tidak sesuai umur kehamilan, yang keempat ada bengkok pada kaki dan perut, yang kelima ada palpasi sulit, kemudian yang keenam ada denyut jantung janin tidak terdengar jelas dan bahkan seringkali tidak terdengar. Dan yang terakhir ada kelainan posisi janin dalam rahim menurut Mauna Manuaba tahun 2008. Nah, kita masuk pada asuhan pada polyhydramnion. Nah, untuk kasus polyhydramnion ringan, biasanya kondisi ini bisa pulih dengan sendirinya tanpa penanganan khusus. Untuk kasus lainnya, mengobati faktor penyebab seperti mengontrol gula darah pada diabetes mellitus dapat membantu mengatasi masalah polyhydramnion. Nah, jika mengalami gejala seperti kesulitan bernapas, nyeri, dan kram perut, hingga mengalami kelahiran prematur, pengidap harus segera dibawa ke rumah sakit dan diberikan pengobatan. Hal-hal yang dapat dilakukan berupa yang pertama, drainase cairan amnion yang berlebihan, kemudian yang kedua, konsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan sekresi urin dari janin. Kemudian dalam diagnosis polyhydramnion ini yang pertama ada amnesis, yang kedua ada perut terlihat sangat buncit dan tegang, kulit perut mengkilat, retak-retak kulit jelas, dan kadang-kadang umbilikus mendatar. Yang ketiga ada ibu terlihat sesak dan sianosis serta terlihat payah karena kehamilannya. Yang keempat ada odim pada kedua tungkai, pulpa, dan abdomen. Hal ini terjadi karena kompresi terhadap sebagian besar sistem pembuluh darah balik atau vena akibat uterus yang terlalu besar. Kemudian yang kelima, fundus uteri lebih tinggi dari usia kehamilan sesungguhnya. Kemudian yang keenam, ada bagian-bagian janin sukar dikenali. Yang terakhir yaitu dengan ultrasonografi atau USG.
Nah, jika dijumpai diagnosis polihidramnion, maka bidan harus segera membuat rencana asuhan atau perawatan untuk segera diimplementasikan. Nah, tindakan tersebut adalah merujuk pasien atau klien. Alasan dilakukannya rujukan adalah untuk mengantisipasi adanya masalah-masalah terhadap janin dan ibunya. Nah, sekian materi yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan sampai jumpa. Bye. Audio Jungle.